Selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Kita mau coba gali lebih dalam nih soal Wim Hof. Iya, sosok di balik metode pernapasan dan paparan dingin yang lagi banyak dibicarakan itu ya. Betul. Sumber kita dari transkrip wawancaranya di Jay Shetty Podcast. Cukup menarik isinya. Oke, Nah, misi kita hari ini, kita mau bedah inti metode Wim Hof ini. Bener nggak sih pernapasan sama dingin itu bisa kasih kita kendali ke sistem tubuh? yang katanya otomatis itu ya. Kayak sistem imun, respons stres. Iya, itu dia. Dan yang penting lagi, apa sih relevansinya buat Anda yang dengerin? Soalnya klaim awalnya aja udah, wah, lumayan radikal ya. Gimana tuh? Wim Hof bilang kita bisa secara sadar gitu, memadamkan peradangan. Padahal kan biasanya itu dianggap otomatis jalan sendiri ya sama dokter. Iya. Hanya dengan napas dan air dingin katanya. Nah, itu dia. Oke deh, mari kita coba telusuri bareng-bareng. Sip. Kita akan lihat gimana metode ini yang katanya punya 3 pilar utama itu dijelaskan sama Hof sendiri. Oke. Terus ada beberapa temuan ilmiah juga yang dia kutip dan gimana kira-kira ini bisa Anda coba terapkan. Mari kita mulai dari pilarnya deh. Ada 3 kan intinya, pernapasan, terus paparan dingin, sama komitmen. Bisa diurai dikit nggak soal pernapasannya? Bisa. Jadi latihan pernapasannya itu melibatkan sekitar 30-40 napas dalam dan cepat. 30-40 kali ya, dalam dan cepat. Oke? Iya. Nah terus setelah hembusan napas yang terakhir, kita tahan napas. Tahan selama mungkin. Tahan napas setelah buang napas, bukan setelah tarik napas. Betul, setelah buang napas. Secara fisiologis, Hof jelasin ini tujuannya buat ngeluarin banyak CO2. Bikin darah jadi lebih basah atau alkaline. Oke, darah jadi lebih basah. Efeknya apa itu? Nah, kondisi alkalin ini secara kimiawi mengurangi dorongan kita buat bernapas. Makanya jadi bisa tahan napas lebih lama gitu. Oh, jadi karena darahnya basah, kita jadi nggak terlalu pengen napas. Terus, pas kita tahan napas di kondisi gitu, apa yang terjadi di badan? Nah, ini bagian menariknya. Saat tahan napas dengan kondisi oksigen agak rendah itu, Hof mengklaim batang otak kita. Bagian otak yang ngontrol fungsi dasar itu ya, napas, detak jantung. Persis. Itu katanya memicu lonjakan adrenalin yang wah dahsyat. Dia bilang bisa 2 kali lipat dari pengalaman bungee jumping pertama kali. Serius? Adrenalin segitu banyak cuma dari tahan napas. Fungsinya apa adrenalin sebanyak itu? Nah, adrenalin ini katanya berfungsi kayak reset system. Membersihkan sampah seluler dan yang penting menekan peradangan. Wow, reset sistem dan tekan peradangan. Cukup kuat ya klaimnya. Oke, itu pilar pertama. Pilar kedua, paparan dingin. Aduh, ini kayaknya yang paling gak enak ya. Iya, kedengarannya gitu. Mulai dari mandi air dingin biasa, sampai ya berendam es bagi yang udah mahir. Tujuannya apa sih? Nyiksa diri gitu? Tujuannya, pertama, melatih sistem kardiovaskular. Jadi, pembuluh darah kita belajar nyempit dan lebar lagi secara efisien. Adaptasi gitu. Oke, latihan buat pembuluh darah. Tapi lebih dari itu, ini adalah cara sadar buat kenalan sama stresor fisik. Tapi dalam lingkungan yang terkontrol kan? Maksudnya? Ya, kita sengaja hadapi dingin, stres fisik, tapi kita yang pegang kendali. Ini melatih respons stres tubuh dan pikiran kita. Jadi maksudnya kalau kita latihan hadapi dingin dengan sengaja, kita bisa jadi lebih kalem gitu kalau hadapi stres lain. Kayak deadline kerjaan atau masalah pribadi. Kurang lebih begitu idenya. Dengan rutin melatih tubuh hadapi stres fisik, terus belajar tetap tenang di situasi itu, kita kayak bangun otot ketahanan mental. Otot mental ya? Iya. Jadi mekanisme respons stres kita jadi lebih adaptif. Nggak gampang panik atau reaktif berlebihan pas ada stres psikologis. Oke, mulai kebayang. Hof bahkan bilang, kecemasan itu kayak sinyal tubuh kita perlu dibersihin dari sisa-sisa kimia stres. Dan napas dalam metode dia, itu cara bersih-bersihnya. Menarik, jadi napasnya kayak sapu bersih gitu ya? Sip. Pilar ketiga sekarang, komitmen. Ini maksudnya harus rutin aja gitu, konsisten. Iya, komitmen atau kemauan keras itu kayak lemnya lah, perekat semuanya. Hof juga nekenin kok, metodenya ini bisa dipelajari cepat. Oh iya, secepat apa? Katanya sih, efek awal bisa dirasa dalam setengah jam aja. Dan bisa buat siapa aja. Dia kasih contoh orang umur 80 tahun pun bisa masuk bak es. Hah, beneran? Umur 80 tahun masuk bak es? Gila.
Itu contoh ekstrim mungkin ya, tapi intinya bukan soal kekuatan fisik aja, tapi lebih ke kemauan buat nyoba dan bertahan hadapi rasa nggak nyaman itu. Jadi ini benar-benar latihan kemauan keras ya? Oke. Nah, selain tadi ketahanan stres, terus pengurangan peradangan, ada lagi manfaat lain yang disebut HOF. Ada. Soal peradangan itu memang klaim besarnya ya. Dia sering banget nyebut studi E. coli itu. Oh, yang partisipannya disuntik bakteri itu? Iya, yang terlatih metodenya disuntik endotoksin, tapi gejalanya nggak separah kalau mau kontrol. Malah hampir nggak ada gejala katanya. Kok bisa gitu? Kemungkinan besar ya karena lonjakan adrenalin tadi, itu nekan respons imun yang berlebihan yang biasanya bikin gejala flu atau peradangan itu. Wah, masuk akal juga sih penjelasannya. Ada lagi? Manfaat lain yang sering disebut itu energi meningkat. Ada contoh orang bisa push up jauh lebih banyak setelah latihan napas. Terus tidur lebih baik, sama sistem imun jadi lebih kuat buat pencegahan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, intinya percakapan sama Wim Hof ini kayak ngasih ide ya, kalau kita tuh punya potensi tersembunyi Potensi buat apa tuh? buat memengaruhi kesehatan fisik dan mental kita sendiri. Pakai alat yang simpel banget, napas sama kemauan buat hadapi tantangan kayak dingin. Betul. Jadi bukan cuma soal biar nggak gampang sakit atau biar lebih segar gitu ya. Ya, lebih dari itu. Kayak soal rasa lebih pegang kendali atas diri sendiri. Gimana menurut Anda? Setuju. Hof bahkan ngomongnya lebih jauh lagi loh. Dia kaitkan ini sama penemuan tujuan hidup yang lebih dalam. Oh iya, kayak pengalaman dia sendiri setelah kehilangan istrinya itu ya? Iya, dia pakai metode ini buat mengatasi duka yang mendalam itu. Nah, terlepas Anda setuju atau enggak sama aspek spiritualnya ini ya, ini kan jadi muncul pertanyaan menarik ya, gimana kalau kita sengaja melatih respons tubuh kita terhadap stres? Sesuatu yang nalurianya kita hindari kan? Iya, biasanya kita lari dari stres. Nah, gimana kalau justru dengan sengaja melatihnya, itu malah jadi kunci buat membuka potensi kita hadapi hidup? Pertanyaan bagus itu. Jadi tantangan kecil apa nih kira-kira buat pendengar? Mungkin nggak usah muluk-muluk ya, coba aja tantangan kecil minggu ini, mungkin pas akhir mandi, coba putar keran air dingin sedikit lebih lama dari biasanya. Sekedar buat tes batas nyaman Anda sendiri. Gimana?